Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Paddan Taufiq Rahman dengan NIM I.2310193. Jadi pada tugas proyek mata kuliah Komputasi Awan 1 Basic semester 5 kali ini, saya akan buat layanan Infrastruktur as a Service atau IaaS di layanan Cloud Computing Amazon Web Services atau AWS, dan layanan ini digunakan untuk server yang diinstal aplikasi Wajuh. Oke, jadi proyek yang akan saya lakukan ini judulnya adalah Perancangan dan Implementasi Layanan Infrastruktur as a Service atau IaaS untuk monitoring keamanan server menggunakan Wajuh. Oke, kita next slide. Oke, jadi di sini pendahuluannya, IaaS memungkinkan kita menyediakan server virtual dengan cepat tanpa harus menyiapkan perangkat fisik, sehingga proses deployment lebih fleksibel dan terukur. Namun, semakin banyak server yang berjalan, risiko keamanan juga meningkat. Misalnya, percobaan login ilegal, perubahan file yang tidak wajar, atau celah dari paket yang belum diperbarui. Karena itu, proyek ini fokus pada penerapan monitoring keamanan terpusat menggunakan Wajuh agar aktivitas server dapat dipantau, dianalisis, dan dicatat secara rapih. Oke, next. Oke, di latar belakangnya, dalam lingkungan cloud, server bisa diakses dari internet sehingga lebih rentan terhadap ancaman seperti brute force, malware, dan misconfiguration. Monitoring manual biasanya tidak efektif karena log tersebar di banyak mesin dan sulit dianalisis cepat. Wajuh dipilih karena mampu mengumpulkan log, mendeteksi ancaman, menilai konfigurasi keamanan, serta menampilkan hasilnya melalui dashboard. Oke, next. Oke, di sini ada tujuan proyeknya. Yang pertama, membangun infrastruktur IaaS di AWS berupa beberapa instance server untuk kebutuhan monitoring. Yang kedua, menginstall dan konfigurasi Wajuh server sebagai pusat monitoring, termasuk akses dashboard dan port komunikasi agent. Yang ketiga, yang terakhir, mengintegrasikan agent pada Windows Server dan Ubuntu Server, lalu menampilkan hasil monitoring untuk membuktikan sistem berjalan. Oke, next. Oke, di sini ada tools dan teknologi yang saya pakai untuk mengerjakan proyek ini. Yang pertama, Amazon Web Services EC2 digunakan untuk membuat dan menjalankan server virtual instance sebagai Wajuh server dan target monitoring. Yang kedua, Google Chrome Browser dipakai untuk mengakses AWS Console dan Wajuh Dashboard. Yang ketiga, Ubuntu Server digunakan sebagai OS untuk Wajuh Server dan juga salah satu server target monitoring. Yang keempat, Windows PowerShell dipakai untuk menjalankan perintah instalasi agent Wajuh pada Windows Server dengan hak administrator. Oke, next. Oke, di sini ada command prompt cmd dipakai sebagai SSH client untuk koneksi ke instance Ubuntu melalui key.pem. Next, ada Windows 10 berperan sebagai perangkat klien, laptop atau PC untuk mengolah AWS, akses RDP, dan menjalankan SSH. Next, ada Windows Server menjadi target yang dimonitor agar terlihat monitoring sisi Windows, event, dan aktivitas sistem. Serta yang terakhir, tentunya adalah Wajuh, menjadi platform utama untuk monitoring keamanan, pengumpulan log, dan visualisasi hasil. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah praktik dan saya akan demonstrasi langsung sekarang proyek yang akan saya kerjakan ini. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama itu kita buat tab baru ya. Lalu kita ke Google. Selanjutnya saya akan ketik Amazon Web Services. Kita enter. Selanjutnya di sini saya akan klik yang ini aja. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke konsol. Oke, barusan saya sudah login dan berhasil masuk ke dalam dashboard AWS, dan ini adalah halaman awal atau tampilan awal dari AWS, Amazon Web Services. Oke, selanjutnya yang pertama itu saya akan menginstalasi Wajuh servernya dulu ya. Yang kedua yaitu saya akan menginstall Windows Server, dan yang terakhir saya akan menginstall Ubuntu Server. Oke, jadi untuk Windows dan Ubuntu ini saya akan tujuannya untuk monitoring di Wajuh servernya ya, Windows dan Ubuntu servernya. Oke, langsung saja saya akan mulai praktiknya ya. Dengan yang pertama itu cara menginstal Wajuh servernya. Yang pertama saya akan ke EC2. Nih, saya klik EC2-nya. Kemudian di bagian ini, di bagian launch a virtual server ini, saya akan klik launch instance. Oke, selanjutnya di bagian name and text ini
saya akan kasih namanya yaitu misalnya Waju Server AWS. Nah, tujuannya agar mudah dibedakan dengan server lainnya, karena nanti saya juga akan membuat Windows Server dan Ubuntu Server juga. Jadi karena saya ini akan membuat Waju Server AWS, jadi saya akan kasih nama Waju Server AWS. Oke. Selanjutnya di bagian application and OS image ini atau Amazon Machine Image ini, saya akan pilih OS-nya itu yaitu Ubuntu. Dan di bagian Amazon Machine Image ini atau AMI, saya akan pilih yang ini. Ubuntu Server 22.04 LTS HPM SSD Polymer Type. Saya akan pilih ini. Oke. Ini compile change dulu ya. Oke, tujuan saya memilih yang ini karena stabil dan umum digunakan untuk server. Jadi cocok sekali untuk membuat Waju server. Oke. Selanjutnya saya akan scroll ke bawah untuk pemilihan spesifikasi instance ya. Nah, di bagian instance type ini saya memilih instance types yang cukup untuk menjalankan Waju. Misalnya yang saya akan pilih yang T3 medium, 4 GB memori, 2 P CPU. Saya akan pilih yang ini ya. Alasannya karena Waju membutuhkan resource lebih dibanding server biasa. Dan cocok juga untuk menjalankan Waju dengan T3 medium ini ya. Oke, selanjutnya saya akan scroll ke bawah lagi ya. Ini di bagian key file login-nya ya. Saya akan create new key file-nya. Lalu saya akan kasih nama key file-nya. Misalnya Waju Server AWS. Oke, selanjutnya saya akan klik create key file-nya ini ya. Oke, setelah saya create key file-nya otomatis akan download ya. Ini file berbentuk .fam ini ya, Waju Server AWS .fam ini ya, dan sudah masuk ke dalam folder download di file explorer saya. Nah, ini tuh sebagai kunci autentikasi untuk SSH. Nah, setelah key file yang tersimpan, saya lanjut mengatur jaringan dan keamanan security group. Saya scroll lagi ke bawah sedikit ya. Nah, di bagian network setting ini saya memastikan instance berada di VPC yang sesuai dan mendapatkan public IP agar bisa diakses dari internet untuk kebutuhan instalasi dan akses dashboard. Lalu saya membuat security group baru khusus Waju agar aturan port lebih terarah. Setelah jaringan dasar siap, tahap berikutnya adalah mengatur port inbound yang dibutuhkan Waju. Oke, saya akan klik edit dulu ini ya. Kemudian di bagian description required ini saya akan kasih nama misalnya Waju Server. Oke, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini di inbound security group role ini, di security group role pertama ini kita nggak usah diotak-atik ya, nggak usah diatur, biarkan saja seperti ini ya defaultnya. Jadi kita langsung masuk ke tahap berikutnya yaitu add security group role ya. Kita klik ini dulu. Nah, di security group role 2 ini kita custom ya. Mulai dari port rank-nya saya akan atur di 1514. Kemudian type-nya custom TCP. Kemudian source type-nya anywhere. Nah, tujuannya itu untuk dipakai komunikasi agent ke Waju server, terutama pengiriman event atau log dari endpoint. Ya, selanjutnya saya akan add security group role lagi. Nah, di security group role 3 ini saya akan atur port rank-nya di 55.000. Kemudian type-nya custom TCP. Kemudian source type-nya anywhere. Nah, biasanya digunakan untuk akses Waju API yang diperlukan untuk integrasi dan manajemen dari dashboard. Port 55.000 ini ya TCP. Oke, selanjutnya saya akan add security group role lagi. Nah, di security group role 4 ini saya akan atur port rank-nya di 1515. Oh ya, di 4 ya. Oh, yang 4 itu saya akan atur di 1514 dulu. Kemudian di sininya customnya UDP. Di sininya anywhere. Nah, port 15. Oh, di sini tadi saya sudah ubah tapi pas setelah diubah ke custom UDP jadi 0 lagi ya. Saya akan atur lagi di 1514 ya ininya. Nah,
Di port rank 1514 UDP ini sediakan sebagai alternatif pengiriman event atau log dalam beberapa konfigurasi agent tertentu. Oke, saya akan add security group role lagi. Nah, di security group role 5 ini, port rank-nya saya akan ubah di 1515. Kemudian custom-nya custom TCP dan source type-nya saya akan ubah ke anywhere. Oke, port 1515 TCP ini digunakan untuk proses registrasi agent ke wajah server, agent enrollment. Dengan membuka port ini, proses pendaftaran dan komunikasi agent menjadi lebih lancar. Oke, selanjutnya saya add security group role lagi, dan di security group role 6 ini port rank-nya saya atur di 443. Custom TCP-nya biarkan saja ini TCP, source type-nya anywhere. Nah, port 443 TCP ini digunakan untuk mengakses wajah dashboard melalui browser dengan koneksi terenkripsi. Selanjutnya saya akan add security group role lagi. Nah, yang ini yang terakhir, security group role 7, port rank-nya saya akan atur di 5601. Kemudian custom TCP, source type-nya anywhere. Dan port 5601 TCP umumnya berkaitan dengan akses dashboard berbasis Kibana atau komponen web tertentu, tergantung paket yang digunakan. Oke, selanjutnya saya akan scroll ke bawah ya, di bagian configure storage ya. Pada bagian storage, saya menyesuaikan kapasitas disk agar cukup untuk instalasi wajah serta penyimpanan log dan indeks. Di sini saya akan memasukkan sebesar 50 GB karena untuk membuat wajah ini saya perlu kapasitas storage yang agak besar ya. Jadi saya butuh 50 GB saja. Nah, setelah itu saya ke bagian summary ini ya. Saya akan cek summary untuk memastikan AMI, instance type, e-file, dan security group sudah benar. Jika semua sudah sesuai, saya akan menekan launch instance untuk membuat wajah server. Nah, di sini saya akan melihat dulu ya. Di bagian summary ini, number of instance-nya 1, benar. Storage image AMI, canonical Ubuntu 22.04, AMD 6, oke, sudah tepat ya. Selanjutnya virtual server type, instant type, T3 medium, tadi kita sudah pilih juga. Selanjutnya ada firewall, security group, new security group, storage volume, 1 volume 50 GB tadi yang sudah saya pilih. Oke, selanjutnya saya klik launch instance ya, karena semuanya sudah aman dan sesuai dan benar juga. Saya klik launch instance ini, kita klik. Ya, kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, sudah sukses. Nah, ini menunjukkan proses dari klik launch sampai instance berhasil dibuat dan masuk ke daftar EC2. Intinya saat status sudah running, berarti server siap dipakai. Dari sini saya lanjut membuka detail instance untuk mengambil public IP atau DNS yang akan digunakan saat SSH dan akses dashboard. Nah, kita klik ini aja ya. Nah, yang ini. Saya klik. Oke, jika sudah masuk ke halaman seperti ini ya, di bagian instance summary, nah, saya melihat informasi penting seperti public IPv4, address, dan public DNS. Data ini menjadi alamat utama untuk koneksi dari laptop ke server. Selanjutnya saya masuk ke menu connect agar AWS menampilkan perintah SSH yang bisa langsung saya salin. Nah, di sini saya akan langsung connect saja ya. Klik connect. Nah, kemudian langsung nih mengarah ke SSH client. Nah, di sini selanjutnya saya akan salin ini nih, perintah SSH ini saya akan salin dulu. Nah, setelah komen yang tercopy, saya langsung ke File Explorer, khususnya ke bagian file download ya. Nah, di sini sudah ada nih file wajah server aws.pem yang tadi saya sudah otomatis terdownload ya setelah saya membuat key file itu. Nah, selanjutnya di sini saya lanjut, saya klik ini ya, kemudian saya ketik cmd, kemudian saya enter. Oke, saya perbesar dulu aja ya. Nah, setelah itu saya pastekan yang tadi perintah SSH yang tadi saya sudah copy, saya pastekan di sini. Nah, kemudian saya klik enter. Oh ya, sebelum saya klik enter sebentar. Tadi saya membuka cmd di folder tempat file fem berada itu agar perintah bisa dijalankan tanpa error fetch. Nah, itu ininya ya, tujuan atau fungsinya gitu. Nah, selanjutnya perintah yang SSH ini, itu perintah untuk koneksi SSH ke instance Ubuntu di AWS menggunakan key file. Fungsinya itu artinya login ke user Ubuntu pada server dengan autentikasi file kunci private.pem. Setelah berhasil login, saya bisa menjalankan perintah instalasi wajahnya. Oke, lanjut saya akan klik enter ya. Sini.
Langsung saja. Yes. Oke, jika sudah muncul seperti ini ya, artinya kita bisa mulai menjalankan perintah yang lain. Oke, selanjutnya adalah update daftar pada paket Ubuntu ya, update daftar paket pada Ubuntu ya. Nah, saya akan memasukkan kode yang ini ya. Nah, yang ini sudo apt-get update ini saya akan copy. Kemudian saya akan pastekan di sini ya. Nah, sebelum saya enter, saya akan menjelaskan dulu ya. Fungsi sudo apt-get update ini adalah memperbarui database repository agar paket yang diinstal nantinya menggunakan versi terbaru dan dependensi bisa ditemukan. Nah, setelah repository update selesai, barulah saya jalankan instalasi wajuhnya. Nah, saya akan coba enter yang ini dulu ya. Saya klik enter. Ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai prosesnya. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan perintah unduh dan jalankan install wajuh. Oke, saya akan menjalankan perintah yang ini ya, yang ini. Oke, sebelum saya enter, di sini saya akan menjelaskan dulu ya, fungsi perintahnya itu yang curl itu mengambil script installer, lalu yang base ini, yang base wajuh ini, itu fungsinya menjalankan instalasi komponen wajuh, server, manager, indexer, dan dashboard. Setelah instalasi selesai, sistem akan menampilkan informasi akses dashboardnya ya. Nah, untuk proses perintah ini ya membutuhkan waktu beberapa menit, jadi saya akan percepat ya, karena supaya durasi video tidak terlalu panjang, saya akan percepat prosesnya ya, karena ini membutuhkan waktu beberapa menit. Oke, saya klik enter dulu ya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Saya akan percepat ini. Nanti jadi langsung selesai prosesnya. Dan nanti biasanya akan menampilkan link untuk masuk ke dalam wajuhnya, serta ada info soal itunya ya, user dan passwordnya juga di situ. Nanti saya akan copy semuanya, karena itu sangat dibutuhkan ya. Tapi kita tunggu dulu saja prosesnya ini sampai selesai. Oke, alhamdulillah prosesnya sudah selesai dan berhasil. Oke, di sini saya ada info ya. You can access the web interface. Nah, di sini ada link browsernya ya. HTTPS wajuh dashboard IP 443 user. Ada infonya soal user, admin, passwordnya. Nah, ini selanjutnya saya akan ini dulu ya, copy dulu ininya ke sini dulu aja ya, kopinya. Oke, jadi di sini yang garis miring nih, wajuh dashboard IP ini kita hapus aja ininya nih. Nah, kita akan ke sini dulu ya. Nah, ke sini. Nah, kita salin copy yang public IPv4 address ini. Oke, selanjutnya saya akan copy. Lalu saya akan buat tab baru. Dan saya akan pastekan, kemudian saya enter. Nah, di sini kan ada your connection is not private. Karena biasanya sertifikat masih self-signed, browser menampilkan peringatan not secure. Lalu saya akan pilih advance aja. Dan lanjutkan di sini for sheet. Nah, ini. Tapi ini memastikan dashboard sudah aktif dan bisa diakses dari luar. Oke, saya klik. Oke, di sini sudah mulai ada logo wajuhnya ya. Ada karena loading. Nah, di halaman ini saya akan memasukkan username dan password yang diberikan saat proses instalasi. Jika login berhasil, berarti layanan wajuh dashboard sudah berjalan normal. Setelah masuk, biasanya sistem melakukan inisiasi dan pengecekan komponen. Saya akan masukin dulu ya username-nya. Ya, usernya admin. Copy.
Kemudian passwordnya juga. Nah, ini passwordnya. Saya copy juga. Udah saya pastekan di sini. Setelah itu saya klik login. Oke, kita tunggu ya. Oke, tampilan ini menunjukkan Wajuh sedang melakukan pengecekan aktivitas, data indeks, atau konfigurasi awal. Proses ini wajar pada login pertama karena Wajuh menyiapkan indeks dan layanan pendukung. Setelah semua status hijau atau normal, saya masuk ke halaman utama dashboard. Nah, sudah masuk halaman dashboard dan tampilan awal dari Wajuh adalah seperti ini. Nah, di halaman overview ini terlihat fitur seperti agent management, security events, vulnerability, dan modul lainnya. Pada tahap ini biasanya agent masih kosong karena belum ada endpoint yang didaftarkan. Karena itu, langkah selanjutnya adalah membuat server target, Windows Server, dan memasang agent agar monitoring bisa dimulai. Nah, selain itu di sini saya juga akan melihat ya, di sini ada threat hunting, threat intelligence, vulnerability detection, threat attack, file integrity monitoring, configuration assessment, malware detection, endpoint security. Nah, ini masih banyak lagi ya. Nah, masih bisa diekspor nih, masih banyak juga. Tapi saya akan lanjut ke AWS lagi ya, karena saya akan menginstall Windows Server-nya untuk dilakukan monitoring di dalam Wajuh ini. Oke, saya ke sini dulu ya. Kemudian saya ke instance. Oke, di sini terlihat ya ada Wajuh Server AWS yang tadi sudah kita buat juga dan sudah dijalankan ya ini. Wajuhnya sudah berhasil di halaman overview. Nah, selanjutnya saya akan menginstall Wajuh Windows Server. Caranya yaitu kita klik launch instant lagi. Nah, kemudian di bagian name and text ini saya akan kasih namanya misalnya Windows Server AWS. Selanjutnya di bagian application and OS image ini, saya akan pilih OS-nya Windows. Dan di Amazon Machine Image ini, saya akan pilih yang 2022. Nah, Microsoft Windows Server 2022 Base. Untuk sesuai kebutuhan monitoring Windows-nya ya. Karena kenapa saya tidak memilih yang 2025? Karena saya takut 2025 itu masih ada bug atau nanti kurang lancar atau gimana gitu, kurang aman gitu ya. Jadi makanya saya memilih versi yang sebelumnya ya, versi agak lama sedikit yaitu server 2022 base karena saya yakin dan ini bakal aman dan lancar juga tentunya. Jadi insya Allah pasti akan berhasil. Oke, setelah AMI-nya dipilih, saya lanjut menentukan spesifikasi dan kunci akses. Oke, kita scroll ke bawah dan di bagian instant type ini saya akan memilih instant type yang cukup untuk menjalankan Windows Server dengan stabil. Nah, misalnya saya akan memilih T2 medium saja ya, yang 2 vCPU 4 GB memori. Kalau tadi T3 sekarang T2 karena kan kalau tadi kan untuk Wajuhnya ya. Wajuh itu kan sumbernya gitu kan ya. Kalau Windows Server dan Ubuntu itu saya cukup T2 medium saja ya. Karena buat hanya untuk monitoring saja. Selanjutnya saya akan ke bagian keyfire ini login. Nah, saya akan klik new keyfire. Saya akan kasih namanya Windows Server OS. Oke, setelah itu saya klik keyfire-nya. Saya klik. Nah, otomatis sudah terdownload juga ya file .fam-nya ya, ini Windows Server AWS.fam. Nah, tujuannya itu, fungsinya itu nantinya dipakai untuk decrypt password administrator. Setelah itu saya pastikan key file tersimpan. Nah, ini sudah tersimpan juga. Karena tanpa file tersebut password tidak bisa dibuka. Oke, saya langsung ke bawah saja ya. Ke bagian sini aja, langsung ke configure storage. Nah, di sini saya akan mengatur storage Windows misalnya 30 GB supaya cukup untuk OS dan aktivitas besar. Nah, di sini karena ini defaultnya sudah 30 GB, jadi saya tidak usah ngaturnya lagi, cukup sesuai defaultnya saja. Nah, setelah itu saya akan cek summary-nya ya. Saya akan cek ringkasan konfigurasi sebelum launch-nya, AMI, instant type, security group, dan storage. Jika sudah sesuai, saya akan menekan launch instant untuk memulai pembuatan Windows Server. Nah, di sini saya akan cek dulu summary-nya ya. Number of instance-nya 1, software image-nya AMI, Microsoft Windows Server 2022, virtual server type-nya instant type-nya T2 medium. Tadi kita sudah pilih juga ya T2 medium.
Firewall-nya security group, new security group. Storage-nya volumenya 1 volume 30 GB. Oke, sudah aman, benar, dan sesuai juga. Selanjutnya saya akan klik launch instant ini. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, alhamdulillah sudah sukses dan berhasil ya. Saat status instansinya sudah running, saya akan membuka instance summary untuk melihat public IP dan memastikan servernya aktif. Nah, saya akan klik yang ini dulu ya. Oke, jika sudah masuk ke halaman seperti ini ya, instance summary for. Kemudian saya akan klik connect untuk masuk ke metode koneksi Windows, yaitu RDV. Nah, langkah berikutnya nanti saya akan mengunduh file RDV-nya dan mendapatkan password administrator. Tapi sebelumnya di sini saya akan mencoba untuk melihat dulu ya di halaman ini tuh. Di sini ada public IP port address-nya, terus ada public DNS-nya juga. Bawah lagi saya juga sudah lihat juga. Tapi di sini saya akan tunggu dulu ya sampai, karena ini sedang update juga Landesk minute go ya. Jadi kita harus menunggu dulu sampai instance set-nya running ya. Habis itu baru saya bisa connect ke dalamnya. Oke, di sini statusnya sudah running ya, instance set-nya. Setelah menunggu beberapa menit tadi. Oke, selanjutnya saya akan klik connect ya di sini. Klik. Oke, selanjutnya saya akan ke RDP client ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu ya. Saya memilih metode RDV dan mengunduh file .rdp yang disediakan AWS. File ini memudahkan koneksi ke Windows Server tanpa konfigurasi manual alamat. Nah, setelah RDP dibuka, biasanya masih perlu memasukkan kredensial administrator yang didapat dari proses decrypt. Oke, saya akan download dulu ya remote desktop filenya. Oke, sudah terdownload ya Windows Server aws.rdv-nya. Selanjutnya saya akan ke ini ya, ke get password ya di sini. Nah, di sini kita klik dulu get passwordnya. Oke, jika muncul seperti ini, saya akan, tadi kan saya sudah membuka ya menu get passwordnya. Lalu saya akan mengunggah file keyfile.fam-nya yang sesuai. AWS akan melakukan decrypt untuk menampilkan password administrator. Nanti setelah passwordnya muncul, saya akan salin password tersebut untuk loginnya di RDP-nya. Oke, saya akan mulai dulu mengunggahnya ya, mengunggah ini dulu. Yang AWS, nah ini Windows Server aws.pam-nya saya akan open dulu ya. Oke, selanjutnya saya akan decrypt passwordnya. Nah, di sini sudah muncul juga ya ini passwordnya. Nanti, nah kita copy aja dulu. Nah, setelah itu saya akan ke ini dulu ya, membuka file RDV-nya dulu, lalu memasukkan username administrator dan password hasil decrypt-nya tadi. Jika muncul peringatan sertifikat atau identitas server, saya lanjutkan saja karena ini akses ke instance milik sendiri. Nah, setelah berhasil login, saya akan masuk ke Windows Server Desktop untuk tahap instalasi agent-nya. Oke, tadi saya klik ini dulu ya, Windows Server aws.rdv-nya. Di sini saya centang aja dulu ya, don't ask me again ya, connection to this computer. Saya klik connect. Oke, di sini dimintain password ya. Tadi kita kan sudah ngopi ya ini. Copy password ini, kayak kita pastekan saja. Oke, kita klik OK. Kita tunggu dulu sebentar ya. Oke, jika muncul seperti ini, kita yes aja ya. Oke, alhamdulillah. Ini saya sudah masuk ke dalam Windows servernya ya. Oke, sebelum instalasi agentnya, saya membuka Windows PowerShell dengan opsi Run as Administrator agar perintah instalasi tidak ditolak oleh sistem. Nah, ini penting ya, karena instalasi service membutuhkan hak admin. Nah, setelah PowerShell siap, saya akan kembali ke wajah dashboard untuk mengambil perintah deploy agent. Oke, di sini saya yes aja dulu ya. Yes dulu. Oke, selanjutnya saya akan ke Windows PowerShell. Nah, ini. Kita ini aja ya, run as administrator. Nah, ini aja deh. Ketik aja dulu deh. Nah, kita run as administrator, kita klik. Oke, saya keluar dulu.
Saya balik lagi ke AWS ya. Nah, di sini di wajah dashboard ya, yang mana ya dulu di dashboard. Nah, di sini saya akan klik dulu ya di Deploy New Agent-nya. Oke, jika sudah muncul tampilan Deploy New Agent seperti ini, saya akan memilih paket Windows MSI 32/64 bits ya. Tujuannya agar Wajuh menyiapkan perintah instalasi otomatis sesuai OS target. Langkah berikutnya adalah mengisi server address agar agent tahu kemana harus mengirim data. Nah, di sini saya akan menyalin ya public IPv port Wajuh server lalu menempelkannya pada kolom server address. Oke, jadi saya akan ke sini dulu ya. Ke sini, instance dulu. Ini kita ke Wajuh server dulu ya. Nah, di sini saya akan menyalin yang mengcopy public IPv port address dari si Wajuhnya ya. Kita balik lagi ke Wajuhnya, kemudian server address ini saya akan pastekan ya, tadi di copy. Nah, ini remember aja. Nah, selanjutnya di bagian optional. Oh ya, di bagian server address ini ya, ini menjadi alamat utama yang akan dihubungi agent Windows untuk registrasi dan pengiriman log. Nah, selanjutnya saya di nomor 3 ini optional setting ya, di bagian assign and agent name-nya ya, saya akan kasih nama agentnya. Misalnya Windows Server OS deh, supaya identitas endpoint-nya jelas di Wajuh. Oke, selanjutnya saya nomor 4 ya, misalnya di sini di run the following commands to download and install the agent. Saya akan menyalin perintah pada langkah nomor 4 ini ya, karena perintah tersebut berisi proses download installer MSI dan instalasi agent dengan parameter Wajuh, manager, dan nama agent. Perintah ini kemudian saya akan jalankan di PowerShell administrator. Oke, saya akan copy dulu komen ini ya. Terus saya akan masuk lagi ke sini. Nah, saya enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai dulu. Oke, prosesnya sudah selesai ya. Selanjutnya adalah setelah instalasi selesai, saya akan menyalin perintah langkah nomor 5 untuk menjalankan service agent. Misalnya di sini tadi mana ya keluar. Ini net start Wajuh. Nah, yang ini nih, start the agent yang nomor 5 ini saya akan copy komennya. Kemudian saya akan ke sini lagi ke Windows Server, mempastekannya, kemudian saya klik enter. Kita tunggu ya. Oke, jika output menunjukkan service berhasil berjalan, ini alhamdulillah sudah berjalan, berarti agentnya sudah aktif dan siap mengirim data ke Wajuh server. Berikutnya saya akan cek di dashboard apakah status agentnya sudah aktif atau belum. Oke, akan keluar dulu ya. Ini back to agent list. Oke, alhamdulillah di sini sudah terlihat ya. Pada halaman endpoints atau agent terlihat agent Microsoft Windows Server ya. 2022 di sini Windows Server AWS sudah masuk dan statusnya aktif. Ini menandakan komunikasi agent ke server berjalan sesuai port dan konfigurasi. Setelah Windows selesai, saya akan lanjut membuat server Ubuntu kedua untuk membuktikan monitoring lintas OS. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, versionnya V4 142 ini, node 01 statusnya aktif ya. Di sini juga ada ininya agent by status, top 5 OS Windows, top 5 group default ya satu. Karena baru satu yang sudah dibuat agentnya ya di Wajuh. Oke, selanjutnya saya akan menginstalasi dulu ya Ubuntu Server. Langkah praktik yang pertama yaitu kita balik lagi ya ke instance ini. Kemudian saya akan klik launch instance. Klik. Nah, di bagian name and text ini saya akan kasih namanya misalnya Ubuntu Server AWS. Oke. Selanjutnya di bagian application and OS image ini, Amazon Machine Image, saya akan pilih Ubuntu ya tentunya OS-nya ya. Dan di sini juga saya akan milih yang Ubuntu 2204 LTS ya. LTS. APM, SSD, volume type. Itu.
Oke, jadi sama lah, mirip seperti kayak tadi Wajuh tadi ya. Nah, pemilihan ini memudahkan karena repositori dan paketnya umum serta kompatibel dengan agent Wajuh. Setelah itu saya akan lanjut menentukan instance, type, dan key file-nya. Oke, saya akan lanjut ya. Scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian instance type ini, saya akan memilih instance type yang cukup untuk praktik. Misalnya, yang sekarang itu berarti T2 small aja. Kan tadi kan yang Wajuh itu T3 medium ya, kalau nggak salah. Sedangkan yang Windows itu T2 medium. Nah, sekarang untuk Ubuntu saya akan coba di T2 small aja ya, 1 vCPU, 2 GB memori. Cukup agar tetap hemat resource ya. Klik ini. Selanjutnya di bagian key file login ini saya akan membuat key filenya baru ya. Ini kita klik create new key filenya. Kemudian saya akan beri nama misalnya Ubuntu server AWS. Nah, setelah itu saya akan klik create key filenya. Oke, setelah key file terunduh, saya akan lanjut ke tahap storage dan launch-nya ya. Oke, ini juga sudah terlihat ya. Ubuntu server aws.pem sudah download ya, berhasil. Saya langsung scroll aja ke bawah ya, ke bagian configure storage. Nah, di sini saya akan mengatur storage-nya sebesar 20 GB saja ya. Kalau tadi Wajuh kan gede, sekitar 50 GB. Kalau Windows itu 30 GB. Untuk Ubuntu ini, Ubuntu server ini saya cukup kasih 20 GB saja ya, agak cukup untuk OS dan agent. Setelah itu saya akan ke bagian summary ini ya. Nah, ini di pada bagian summary saya akan cek ulang konfigurasi utama sebelum launch. Nah, setelah semua selesai saya akan menjalankan proses launch instan ini ya. Saya akan cek dulu ya. Number of instance yang 1, software image AMI, canonical Ubuntu 22.04 AMD 6. Virtual server type-nya, instant type-nya T2 small, firewall security group, storage volume 1 volume 20 GB. 20 GB. Oke, sudah aman, benar dan sesuai juga ya. Saya akan klik launch instant ini. Kita klik. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Alhamdulillah sudah sukses, sudah berhasil. Ketika instance berhasil dibuat, saya akan membuka instance summary untuk melihat public IPv port dan memastikan statusnya running. Oke, saya akan klik yang ini dulu. Oke, di sini sudah alhamdulillah sudah instance state-nya sudah running juga dan sudah bisa kita klik connect ya. Tapi di sini saya akan melihat dulu ya, di sini ada public IPv port-nya, address-nya. Ini dibutuhkan ya nanti. Saya akan copy ya. Kemudian ada public DNS-nya. Ke bawah juga, dan macam-macam ya, masih banyak lagi ya yang lainnya. Oke, saya akan klik connect aja untuk mengambil perintah SSH-nya yang siap disalin. Berikutnya saya akan lakukan koneksi dari CMD seperti saat masuk ke Wajuh server ya, sama ya, mirip-mirip lah itu caranya seperti yang tadi Wajuh, karena memang OS-nya itu kan sama, Ubuntu. Oke, saya akan klik connect dulu. Oke, ke SSH client. Saya akan copy komennya ini ya. Selanjutnya saya akan ini kan saya sudah disalin ya perintah SSH ini, dan akan saya jalankan di CMD ya. Jika muncul pertanyaan authenticity, saya akan jawab yes agar koneksi dilanjutkan. Setelah berhasil masuk, saya siap mengeksekusi perintah instalasi agent Wajuh untuk Linux. Oke, saya ke sini lagi ya, CMD lagi. Oke, enter. Oke, saya full layar dulu. Nah, saya copy and paste, pastekan yes. Oke, alhamdulillah sudah berhasil. Selanjutnya adalah saya akan ke bagian ini dulu ya, ke bagian Wajuh dashboard dulu ya. Balik lagi ke Wajuh. Nah, di sini kita deploy new agent. Nah, di bagian deploy new agent ini saya akan memilih Linux dan paket DEB AMD 64 karena Ubuntu menggunakan format Debian package. Lalu pada kolom server address-nya
Saya isi dengan IP Waju server agar agent Widux terhubung ke pusat monitoring. Setelah itu saya akan lanjut memberi nama agent agar mudah diidentifikasi. Oh ya, tadi itu untuk yang IP port khusus Ubuntu itu tidak kita gunakan ya IP port. Tapi kita akan gunakan IP yang si wajuhnya ya, supaya terhubung. Nah, saya akan pakai yang ini ya, yang Waju server AWS-nya. Nah, ini public IP portnya kita salin, copy. Kemudian saya akan pastekan di sini, pastekan ya. Oh, ternyata sama ya. Tadi saya sudah saat saya membuat deploy new agent untuk Windows Server, jadi saya sudah mengaktifkan remember server address. Jadi pada saat saya membuat Ubuntu server itu otomatis IP-nya masih sama ya. Jadi langsung tersimpan di sini. Tidak perlu saya copy and paste ulang. Oke, untuk selanjutnya di bagian nomor 3 ya. Saya akan ngisi nama agentnya. Misalnya nama agentnya tuh Ubuntu Server AWS deh. Nah, sehingga di dashboard nanti jelas server mana yang dipantau. Kemudian nomor 4 yaitu run the following command to download and install the agent. Nah, di sini saya akan menyalin perintah di nomor 4 ini yang berisi proses download paket agent dan instalasi menggunakan parameter Waju Manager dan Waju Agent Name. Perintah tersebut saya akan jalankan di terminal Ubuntu hasil SSH. Oke, saya akan copy komennya ya. Kemudian saya akan masuk ke dalam ini ya. Bentar. Sebelum itu saya akan coba ini dulu ya. Saya akan coba mengsudokan dulu ya. Sudo apt-get update dulu untuk memastikan saja ini. Jadi caranya sama seperti kayak tadi di itu ya. Di Wajuh. Takutnya kalau saya langsung jalankan nomor 4 itu takutnya error. Jadi saya ini hanya memastikan saja. Makanya saya akan jalankan dulu kode yang sudo apt-get update-nya ini. Dan saya juga akan menjalankan ini ya, yang kode cold ini saya akan jalankan lagi juga untuk memastikan agar ini berhasil. Oke, kita tunggu dulu ya prosesnya. Di sini biasanya agak membutuhkan waktu beberapa menit. Jadi saya akan ternyata langsung cepat ya. Karena mungkin sebelumnya saya sudah yang untuk Waju saya sudah menjalankan juga perintah ini. Jadi pas saya jalankan untuk yang Ubuntu server ini hasilnya cepat ya, karena mungkin sudah ada historinya ya, sebelumnya sudah berhasil, prosesnya sudah berjalan dan berhasil gitu, jadi masih nyambung ya. Oke, jika sudah berhasil semuanya, saya coba yang nomor 4 tadi ya. Saya akan coba untuk mengcopy ini, lalu saya akan ke sini ya. Saya enter. Oke, kita tunggu proses sampai selesai. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah instalasi dan start agent step 5. Oke, bentar ya. Ini start agent ini. Ini karena copy ininya ini ya. Karena nggak bisa tiga-tiganya langsung. Jadi saya akan coba mengkopinya satu persatu ya. Karena saya pernah coba kalau di copy tiga-tiganya langsung tuh tidak berhasil ya, jadi error. Jadi saya akan coba untuk copy satu persatu, copy paste satu persatu. Di sini kita enter. Oke. Selanjutnya saya akan ini juga ya, saya akan copy and paste lagi. Oke, yang terakhir saya akan copy, kemudian saya akan pastekan juga ya. Oke, alhamdulillah. Nah, di terminal terlihat proses widget mengunduh paket agent. Oh ya, ini yang tadi ya, yang ini, yang proses mengunduh ini. Lalu DPKG memasang agent dengan konfigurasi manager dan nama agent. Setelah itu saya menjalankan perintah step nomor 5 yang barusan saya lakukan ya, seperti sistem CTL daemon reload, sistem CTL enable Waju agent, dan sistem CTL start Waju agent agar service berjalan otomatis. Jika tidak ada error, berarti agent Ubuntu sudah aktif dan siap mengirim log. Nah, alhamdulillahnya ini sudah berhasil ya. Tidak ada error sama sekali. Oke, saya akan balik lagi ke dalam Wajuhnya ya.
Nah, ini back to agent list. Alhamdulillah di sini pada halaman agent terlihat dua agent sudah aktif ya. Yang pertama ada Windows Server AWS dan yang kedua ada Ubuntu Server AWS. Masing-masing dengan OS yang berbeda, ini menunjukkan integrasi monitoring berjalan sukses. Selanjutnya saya akan tampilkan hasil monitoring yang terekam pada masing-masing server. Nah, saya akan memperlihatkan ya hasil monitoringnya di Windows dan Ubuntu Server di Wajuh. Tapi di sini saya akan lihat dulu ya, di sini ada ini agent by statusnya aktif ada dua ya, karena ada dua agent. Kemudian top 5 OS-nya di sini ada dua ya, Ubuntu 1, Windows 1. Top 5 grupnya defaultnya 2. Oke. Dua-duanya statusnya sudah aktif semua ya. Versinya juga sama, versi dari Wajuh atau Windows Server AWS dan Ubuntu Server AWS-nya ya. Oke. Sekarang kita ke mana ya? Ke ini aja dulu ya, ke bagian awal dulu ya. Nah, di sini. Oke, di sini tampilan ini menunjukkan status agent yang aktif dan ringkasan alert dan atau event dalam periode waktu tertentu. Dari sini terlihat bahwa Wajuh sudah menerima data dari kedua server. Setelah ringkasan ini, saya masuk ke detail masing-masing endpoint untuk melihat modul monitoringnya. Oke, saya akan memperlihatkan ya hasil monitoring Windows Server di Wajuh. Bentar. Oke. Nah, di sini di detail Windows Inventory, Event, dan Compliance ya. Pada halaman ini terlihat ringkasan endpoint Windows seperti sistem inventory, trend event, dan pemetaan taktik mid-tray attack bila ada aktivitas yang relevan. Bagian compliance membantu membuat kesesuaian terhadap standar tertentu. Ini membuktikan Wajuh tidak hanya menampilkan log mentah, tapi juga menyajikan analisis. Ini sangat detail sekali ya, kita bisa lihat monitoringnya ya. Di sini ada keterangan yang tadi juga yang di awal itu. Di bagian yang itu ya, yang umum itu yang ada menampilkan aktif juga, terus ada IP address version Wajuh versi 4.14.2, group default ya ID 001, operating sistemnya Microsoft Windows Server yang 2022, cluster node 01 extended Januari 17 Januari 2026 ya, jam setengah 3. Last skip alertnya. Nah, ini sistem inventory 2 cores 2, memori 4 GB, CPU-nya Intel Xeon CPU, hostname, serial number. Nah, ini ada confidence-nya juga ya. Last 24 hours, events count evolution ya ini. Jadi juga ada analisisnya juga ya, mid-tray attack ya di sini. Ada defense evasion. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan di mana ya? Nah, di sini nih. Windows Vulnerability, SCA dan FIM. Nah, di bagian ini ada modul Vulnerability Detection untuk melihat potensi celah dari paket atau komponen. Lalu SCA, Security Configuration Assessment ya, menilai konfigurasi Windows berdasarkan benchmark, misalnya CIS. Selain itu FIM, File Integrity Monitoring ya. File Integrity Monitoring ya, ini bawah, membantu memantau perubahan file yang mencurigakan pada sistem. Jadi di sini pun karena ini baru mulai masuk ya Windows Server-nya, jadi di sini masih no critical, no high, no medium, no low. Di sini belum ada no recent events-nya ya. Ini juga no recent events. Oke, langsung saja saya akan next ya ke bagian mana ya? Ke bagian mungkin threat hunting ya, saya akan lihat dulu. Oke, di sini threat hunting menampilkan ringkasan event penting seperti aktivitas autentikasi, tingkat alert, dan pola yang perlu diperhatikan. Tampilan ini memudahkan analisis cepat tanpa membaca log satu persatu. Dari sini saya akan lanjut memperlihatkan grafik dan daftar alert yang lebih detail. Oke, jadi di sini ada totalnya itu 367. Level 12 or about alert 0, authentication failure 0, authentication sukses 0. Oke. Lanjut di bagian grafik dan kategori alert. Nah, di sini ya. 10 alert version. Ada top 5 alert, top 5 workgroup, top 5 PCI, DSS requirement. Oke. Nah, saya akan jelaskan dulu ya. Di sini terlihat grafik distribusi alert, top group, dan pemetaan kepatuhan seperti PCI DSS. Intinya Wajuh mengelompokkan event ke kategori yang lebih mudah dipahami. Dengan tampilan ini, administrator bisa fokus pada alert yang paling sering muncul atau beresiko tinggi. Oke, selanjutnya adalah daftar event. Nah, saya akan coba ke mana ya? Nah, ke atas ya, ke bagian event ini. Kita akan lihat. Oke,
Pada tab event terlihat jumlah hits dan daftar catatan event yang masuk dari Windows Server. Hal ini menunjukkan agent berhasil mengirim log dan Wajuh berhasil mengindeksnya. Setelah monitoring Windows selesai, saya akan lanjut menampilkan hasil monitoring untuk Ubuntu Server. Jadi lihat dulu nih ya, ada 367 hits yang tadi juga terlihat ya. Ada grafiknya di sini. Jadi juga ada tampilannya juga ya. Timestamp, agent name, role description, role level, role ID ya. Oke, dan masih banyak lagi ya. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan ya hasil monitoring Ubuntu servernya di Wajuh. Kita balik lagi ke sini dulu ya. Ke bagian aktif. Kemudian di Ubuntu server AWS. Oke. Detail Ubuntu, inventory, event, compliance. Nah, pada halaman endpoint Ubuntu, saya bisa melihat ringkasan device, inventory system, serta trend event yang dikirim agent. Struktur tampilannya mirip Windows sehingga memudahkan perbandingan. Selanjutnya saya akan mencek vulnerability SCA dan ABM pada Ubuntu. Tapi sebelumnya saya akan lihat-lihat dulu ya di sini ya. Ada statusnya aktif juga. Versionnya Wajuh 4.14.2 operating system Ubuntu ya, tentunya 22.04 ya. Sistem inventory code-nya 1, memori 1,9 GB, CPU Intel Xeon, oke, hostname. Jadi event cause-nya, mitra attack-nya no result ya. Belum ada ya. Comprehension 2.2 10.6.1. Oke, selanjutnya adalah vulnerability SCA dan APM. Nah, bagian ini menampilkan status vulnerability serta hasil SCA berdasarkan benchmark Ubuntu. Misalnya CIS ya. APM juga membantu memantau perubahan pada file penting sistem Linux. Dengan modul ini, monitoring Linux tidak hanya soal log assist, tetapi juga penilaian konfigurasi dan integritas. Oke, di vulnerability ini ada 3 critical, 325 high, 992 medium, dan 124 low ya. Top 5 paketnya di sini ada Linux AWS count-nya 1689, Binutils 21, Binutils Common 21, Binutils x8664 Linux, GNU di Binutils 21. Oke, di sini ada CIS juga, di SCA. Di sini di APM tidak ada ya, no recent events. Oke, selanjutnya saya akan ke bagian threat hunting ya. Threat hunting kita akan lihat. Nah, di threat hunting dashboard ya, pada Ubuntu menunjukkan ringkasan event, tingkat alert, serta aktivitas yang perlu dipantau. Tampilan ini berguna untuk mendeteksi pola ancaman, misalnya percobaan login yang tidak wajar. Nah, di sini saya akan melihat dulu ya. Totalnya 210, level 12 all above alert, authentication failure dan authentication suksesnya 0 semua ya, tiga-tiganya. Oke, di sini ada top 10 alert group operation alerts-nya ya di sini. Nah, selanjutnya adalah bagian grafik dan artikel alert-nya ya. Grafik ini memperlihatkan jenis alert yang dominan role group dan pemetaan kepatuhan. Nah, dari sini saya bisa membaca kecenderungan event yang sering terjadi pada Ubuntu. Selain itu, saya masuk ke tab event untuk memperlihatkan data event yang benar-benar tercatat. Sebelumnya saya akan melihat dulu ya. Ini ada top 5 alertnya juga, ini ada keterangannya juga. Kemudian ada top 5 role group ya, FCA, OSH, dan top 5 PCI, DSS requirement. Oke, saya langsung ke event dulu ya. Nah, daftar event. Di tab event terlihat jumlah hits dan detail event yang masuk dari Ubuntu server. Ini menandakan agent Ubuntu berjalan dan service mengirim log secara rutin. Nah, setelah seluruh hasil monitoring dinampilkan, saya akan menutup presentasi ini dengan kesimpulan proyeknya. Tapi sebelumnya saya akan melihat-lihat dulu ya. Sini ada 210 hits. Nah, ini ada keterangan tanggalnya ya dan jamnya juga. Kemudian di sini ada timestamp, agent name, role description, role level, role ID ya. Banyak juga dan masih banyak lagi ya yang bisa diekspor di dalam sini untuk melihat hasil monitoringnya dari Windows dan juga Ubuntu server. Oke. Saya akan langsung ke bagian kesimpulan ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan implementasi ini, layanan IaaS di AWS berhasil digunakan untuk membangun beberapa server secara cepat dan terstruktur. Wajuh Server berhasil diinstal dan dapat diakses melalui dashboard. Lalu, agent pada Windows Server dan Ubuntu berhasil terhubung dengan status aktif. Hasil monitoring menunjukkan Wajuh mampu menampilkan inventory, event, serta modul keamanan seperti vulnerability, SCA, APM, dan threat hunting. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa diekspor di dalamnya ya, untuk lihat monitoringnya ya dari Windows Server, Ubuntu AWS.
untuk server, dan masih banyak lagi. Kita bisa membuat lebih banyak ya server di AWS ini dan menyambungkannya ke Azure server untuk dilihat hasil monitoringnya. Oke, alhamdulillah presentasinya sudah berjalan dengan lancar ya dari awal sampai akhir pengerjaan proyek ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.